Mama Scario memang gila. Mama Scario memang gila. Saya hanya terima sebagai warga sini Ya. dan ke seluruh Indonesia. Iya. Banyak gunjing, banyak kabar katanya bahwasannya Nyi Ronggeng itu bahwasannya adalah konten. Iya, Nyi Ronggeng adalah konten saya, Pak. Saya yang buat Nyi Ronggeng. Tadi saya itu Buka mata, buka hati, buka telinga, buka pikiran. Yang suka silakan merapat, yang tidak suka nikmati saja. Karena hidup bukan untuk diratapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jero to Jero Pangkal Pinang. Hai kalian semua, saya telah membawa Nyi Ronggeng yang ada di Nusantara ini untuk melawan kalian. Kita cari lokasi dulu yang kira-kira bisa untuk sedikit ngumbar omongan. Video kali ini kita akan coba membahas tentang Nyi Ronggeng yang telah menggemparkan tanah Sumatera. Semenjak diangkatnya Nyi Ronggeng yang telah menculik Mama Scario, maka Nyi Ronggeng jadi gempar dan heboh di tanah Sumatera. Kisah Nyi Ronggeng sudah di bumi anguskan, sudah lewat, tetapi pro kontra masih tetap berjalan. Ada yang mengatakan real, ada yang mengatakan settingan. Mereka teguh dengan pendirian masing-masing, tetapi semua ini kembali lagi ke diri masing-masing. Siapa yang mengatakan real, terimalah apa adanya. Siapa yang mengatakan settingan, itu juga terima apa adanya. Tetapi di sini saya tidak akan membahas tentang masalah settingan atau real, karena itu bukan ranah saya. Kita kembalikan lagi kepada mereka-mereka yang paham dan punya logika yang sehat. Makanya saya di sini akan membahas luar dari itu. Apa yang kita bahas sekarang? Saya di sini tentang Nyi Ronggeng ini saya acungkan jempol dan saya kagum dengan Mama Scario. Kenapa saya bilang kagum? Karena dengan adanya Nyi Ronggeng, ternyata banyak juga youtuber yang view-nya naik, subscribernya naik, dan mereka yang mengangkat Nyi Ronggeng rata-rata mendapatkan viewer lebih dari biasanya. Nah, di sini saya berkata bukan dari sisi mistis, tetapi kita berpikir secara youtubernya. Makanya saya berharap di sini jangan ada prasangka ataupun perdebatan apa-apa. Yang saya mau angkat adalah sisi kreativitas dari seorang Mama Scario. Mama Scario memang gila. Gila dari segi idenya, gila dari pikirannya untuk mengangkat viewernya, subscribernya. Dia punya ide yang brilian. Yang jelas di sini Mama Scario sudah banyak membantu youtuber lain untuk mengangkat viewernya. Makanya di sini aku bilang ide Mama Scario gila, brilian. Salut dengan Mama Scario. Saya kagum dengan ide kreatif YouTube-nya. Makanya saya di sini bukan mau membahas sisi misterinya atau supranaturalnya. Itu di luar ranah saya. Tetapi saya ingin mengulas sedikit dari segi kreatornya. Semenjak Mama Scario mengangkat tentang Nyi Ronggeng, dari mana idenya? Saya tidak tahu. Yang jelas aku bilang idenya brilian. Ada juga netizen mengatakan ini real. Itu terserah mereka. Ada juga yang mengatakan ini settingan dan nyinyir dengan berbagai macam cara bahwa mengatakan bahwa ini adalah konten settingan. Itu kembalikan lagi ke mereka juga. Karena saya di sini tidak mau berdebat antara real dan settingan. Yang jelas saya apresiasi dengan kreator YouTube-nya. Padahal Mama Scario pun sudah memberikan banyak penjelasan dan mengklarifikasi tentang unggahan-unggahan videonya.
Tetapi disinilah yang saya bilang salut. Biarpun sudah dikasih penjelasan, tapi saja banyak netizen yang terhanyut dengan alur dari video-video yang disuguhkan oleh Mas Karyo dan rekan-rekan. Inilah kolaborasi terbesar yang saya lihat di YouTube. Maka dari sini saya belajar dan banyak belajar untuk lebih berkreativitas, berpikir lebih cerdas dalam membangun channel YouTube. Inilah satu pelajaran dalam per-YouTuban. Tetapi kalau dalam kehidupan mungkin itu bukan ranah saya untuk menjelaskan. Tapi di sini pelajaran dalam per-YouTuban. Jadi jangan jadi perdebatan. Saya jelaskan ini ranah per-YouTuban, bukan ranah real ataupun settingan. Tapi saya bilang saya kagum dengan ide brilian dari Mas Karyo dari segi kreator sebagai YouTuber. Marilah kita berpikir lebih jernih, secara logika sehat, secara akal sehat, sesuai yang diperintahkan dan diajarkan oleh guru-guru besar kita untuk berpikir lebih sehat. Maka di sini saya sebagai kreator juga berterima kasih karena dengan adanya Nyi Ronggeng banyak sekali kreator-kreator lain yang viewernya nambah, subscribernya nambah. Disitulah nilai plus bagi seorang kreator. Mas Karyo bisa membawa pemirsanya, netizennya untuk menghayati video yang disuguhkan oleh Mas Karyo. Bahkan sampai sekarang pun masih menempel di pikiran para netizen dan pemirsanya. Adapun yang mungkin sudah merasakan bahwa itu bukan satu adegan nyata. Jadi dengan adanya Nyi Ronggeng di tanah Sumatera, saya kembalikan lagi kepada netizen yang lebih berhak menentukan diri masing-masing dan menilai secara masing-masing. Saya tidak memaksa bahwa ini adalah real, bahwa ini adalah settingan. Itu kembali lagi ke pemikiran masing-masing. Dan siapapun kreator yang menganggap bahwa ini adalah settingan, itu terserah mereka. Dan yang menguatkan ini adalah real, itu juga terserah mereka. Yang jelas di sini saya hanya menanggapi secara per-YouTuban, bukan secara real dalam kehidupan. Tetapi membahas secara per-YouTuban. Makanya aku bilang tadi, gilanya pikiran Mas Karyo bisa sampai ke situ. Saya salut sebagai YouTuber. Kreativitas, kreatornya jalan untuk mengangkat viewer, untuk menarik simpati netizen. Secara tidak langsung Mas Karyo saya acungkan jempol, 4 jempol untuk Mas Karyo. Kegilaan Mas Karyo satu hal yang positif sebagai YouTuber. Maka dari itu saya mengingatkan untuk para netizen agar menyikapi satu unggahan dari salah satu channel dengan logika yang sehat. Mudah-mudahan semua pemirsa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.